Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini, di malam Jumat terakhir di bulan Syawal, bersama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh keberkahan, tempat ilmu warisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qail innama bu'ithtu muallima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah taala sebagai muallim, sebagai pengajar. Allah Ta'ala kumpulkan kita di pondok pesantren Lirboyo di kota Kediri ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam pondok pesantren ini dan mengangkat derajat para pendahulunya, para muasisnya, para masyayikh, para ulama, masyayikh Lirboyo, bil khusus almarhum al-maghfurlah Kiai Abdul Karim, dan juga segenap keluarga besar beliau, anak, mantu, cucu, dan murid-murid beliau. Terutama bil khusus Kiai Marzuki Dahlan wa Kiai Mansur, dan juga Kiai Mahrus Ali, dan juga putra-putra mereka yang telah mendahului kita, para ulama, para masyayikh, Kiai Idris Marzuki, dan juga Kiai Imam. Dan Allah Ta'ala memberikan kesehatan insyaallah kepada mereka yang ada di tengah-tengah kita, yang masih hidup diberikan panjang umur, kesehatan, afiah, bil khusus Kiai Anwar bin Kiai Mansur, dan juga Kiai Abdullah Kafabih, dan segenap keluarga besar Kiai Mahrus diberikan kesehatan, afiah, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segenap keluarga besar Kiai Imam, Allah Ta'ala berikan kesehatan, keberkahan. Wa almarhum al-maghfurlah hadratu Syekh Kiai Muhammad Uthman al-Ishaqi, Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Dan juga putra beliau almarhum al-maghfurlah Syekh Kiai Ahmad Asrari bin Kiai Muhammad Uthman, Allah Ta'ala tinggikan derajatnya. Dan Allah Ta'ala jadikan mereka fil illiyin ma'al mun'am alaihim minan nabiyyin was siddiqin wa syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir di sini, kita mengenang orang-orang besar, orang-orang mulia, para masyayikh tersebut, dan juga guru besar tasawuf, teladan bagi umat manusia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan segenap para ulama, para aulia, para salihin. Dan juga kita mengenang yang manusia, makhluk yang paling agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mendoakan, yang tahu respect, yang tahu menghormati dan mendoakan para pendahulunya. Allah Ta'ala memuji di dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Generasi yang hadir setelah masanya para sahabat, kaum muhajirin dan ansar, enggak jumpa dengan sahabatnya Rasulullah, akan tetapi mereka ini adalah kelompok orang-orang generasi yang datang setelah eranya para sahabat, kaum muhajirin dan ansar, yang mana syiar mereka adalah selalu mendoakan para pendahulunya. Selalu mendoakan para pendahulunya. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang demikian. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ya Allah, ampunkanlah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian, kebencian terhadap mereka, orang-orang yang beriman. Inilah sifat orang yang mulia, ahlul haq, selalu tahu respect, menghargai, memuliakan, mencintai, serta meneladani para pendahulunya. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
orang yang paling mulia. Enggak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Akramul khalq, afdalul khalqi alal itlaq, nabiyuna famil anishigagi. Beliau, Nabi Muhammad, itu di dalam doanya, kalau pergi ke masjid, beliau ngajarkan, kalau pergi ke masjid, Nabi selalu membaca Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaik wa bihaqqi raghibin ilaik. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan bertawassul demi orang-orang yang pernah berdoa kepadamu sebelumku. Demi orang-orang yang pernah berdoa kepada Allah. Begitu juga demi orang-orang yang semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bihaqqis sa'ilin alaik wa bihaqqi raghibin ilaik. Demi mereka. Nabi Muhammad lebih mulia dari semua makhluk. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi beliau dalam perjalanan menuju masjid, pergi ke masjid, ke rumahnya Allah, mau sholat, tapi tawasul dan berdoa dan mengingat mereka orang-orang yang pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki semangat tinggi di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam doaul fajr yang setiap subuh Nabi salat qobliyah subuh. Qobliyah subuh adalah salat qobliyah yang enggak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebut tuh di dalam hadis rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik dari dunia seisinya. Salat qobliyah subuh. Kemudian Nabi sehabis salat qobliyah subuh, Rasulullah berbaring di sisi kanannya sambil berdoa berkata, Allahumma rabba Jibril wa rabba Israfil wa rabba Mikail wa rabba Muhammadin nabi na'udzubika minan nar. Wahai Allah, Tuhannya Jibril, wahai Allah, Tuhannya Israfil, wahai Allah, Tuhannya Mikail, wahai Allah, Tuhannya Muhammad sang Nabi. Nabi Muhammad membaca kalimat ini tiap habis subuh. Udah gitu Rasulullah baca doa. Apa doa yang dibaca oleh Rasulullah? Doaul fajr al-ma'ruf yang disebutkan oleh Ghazali dalam Ihya dan menyebutkan riwayatnya. Disebutkan juga dalam Bidayatul Hidayah bahwasanya Nabi Muhammad tuh ketika dalam doa fajr, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, sampai akhir daripada doa tersebut, Rasulullah bilang di dalam doa tersebut, Allahumma inni as'aluka as-sabra 'indal qada wal fawza 'indal liqa, manazil asy-syuhada wa 'aisha as-su'ada wan nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesabaran atas takdirnya Allah Ta'ala. Beragam yang diminta. Di akhir paragraf itu Rasulullah bilang, wa as'aluk murafaqatal anbiya. Aku meminta kepadamu bisa mendampingi para nabi-nabi. Nabi-nabi pengen dekat kepada Rasulullah. Rasul bilang, aku ingin bisa mendampingi para nabi-nabi, kata Nabi Muhammad. Padahal beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi menginginkan kebersamaan dengan para nabi-nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Hati yang tahu mencintai orang-orang mulia. Hati yang terkoneksi dengan saudara-saudaranya, para anbiya wal mursalin. Ala nabiyina wa alaihim afdhalus salah wa azka taslim. Dan di dalam doa itu lagi, Nabi masih bilang, Allahumma dzal habl syadid wal amri rasyid, as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asyuhud aruka'is sujud wal mufina laka bin uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Nabi Muhammad bilang dalam doa tersebut bahwasanya aku meminta kepadamu ya Allah, aku meminta kepadamu apa? Al-jannah yaumal khulud, meminta surga nanti yang abadi di hari akhir. Di hari yang abadi aku minta surga. Tapi di dalam surga tersebut, kata Rasulullah, bukan cuma sekedar surga. Ma'al mugarrabina syuhud.
masuk surga bersama para wali-wali, ma'al mugarrabin asyuhud. Aku minta masuk surga bersama mereka orang-orang mulia, bersama para mugarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tuh dalam mugarrabin para nabi-nabi. Termasuk dalam barisan mugarrabin orang-orang yang didekatkan oleh Allah para rasul. Termasuk dalam barisan mugarrabin para wali-wali, para salihin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah taala menceritakan Sayyidina Yusuf dalam munajat dan doanya kepada Allah taala, Rabbi qad ataitanil mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan ikutkan aku, masukkan aku di dalam barisan kaum salihin. Nabi Yusuf minta diwafatkan sebagai seorang muslim dan dimasukkan dalam barisan kaum salihin. Nabi Yusuf ala nabiyina wa alihi afdhalus salawat wa azka taslim. Dan ini yang diceritakan, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala untuk kita ambil pelajaran.